Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan stambuk F121-22026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai South Banda Arc. Fisiografi South Banda Arc. South Banda Arc adalah sistem busur kepulauan di Indonesia yang terbentuk akibat interaksi tektonik lempeng Australia dan busur vulkanik. Fisiografinya dapat dibagi menjadi dua komponen utama. Outer non-volcanic arc, deretan pulau non-vulkanik hasil ekresi sedimen dan fragmen kerak benua Australia yang terangkat akibat saat subduksi. Dominan struktur thrust fault, melang dan palung subduksi tanpa aktivitas vulkanik. Inner volcanic arc, rangkaian pulau vulkanik aktif dari subduksi kerak samudra Banda didominasi batuan andesit, sesar geser dan cekungan dalam. Vulkanisme aktif kecuali di Weather Gap. Kawasan Sofu, Roti dan pulau-pulau di sekitarnya terletak di South Banda Arc yang merupakan bagian dari sistem akresi akibat subduksi lempeng Australia yang berada di bagian bawah busur Banda. Zona ini merupakan kelanjutan dari Sunda Arc di bagian barat dan berinteraksi dengan paparan benua Australia di selatan. Subduksi kerak samudra Australia di bawah busur Banda menyebabkan terakumulasinya sedimen dan fragmen kerak benua di Australia di zona akresi. Safu dan Roti adalah bagian dari Safu Accretion Ridge yang terbentuk dari campuran batuan sedimen, serpi, dan fragmen kerak benua yang terangkat. Safu dan Roti terletak di tepi utara paparan Scott yang tebal dan ringan yang masuk ke zona subduksi. Terjadi lock up atau penguncian di zona subduksi yang memicu terjadinya pembentukan thrust fault. Selanjutnya, Timor Island. Pulau Timor terdiri dari dua bagian utama, yaitu Timor Barat di bagian barat dari Indonesia dan Timor Timur atau Timor Leste. Secara tektonik, Pulau Timor terletak di ujung timur dari Pulau Safu dan Roti. Wilayah ini membentuk sebuah accretion wedge, yaitu zona akresi yang besar yang terbentuk akibat penunjaman lempeng samudra di bawah kerak benua. Stratigrafi Timor sangat kompleks, dimulai dari batuan metamorf pra-Permian hingga sedimen kuarter. Berdasarkan penelitian dan pemetaan GRDC, stratigrafi Timor dapat diklasifikasikan menjadi 3 megasequence, yaitu Alcolaton megasequence, Auton megasequence atau Terran Australia. Yang ketiga, Sin Organic megasequence. Satuan-satuan teknostratigrafi di Pulau Timor sangat tumpang tindih dan berinteraksi, mulai dari satuan autochthonous dan para-autochthonous ditindih oleh alloctonous unit melalui proses thrusting. Beban aruk lain menjadi lapisan alas atau sole tempat pergerakan thrust set tersebut, kemudian ditutupi oleh sedimen sinorganik dari sekuen yang terjadi selama proses pembentukan pegunungan. Selanjutnya, Kepulauan Tanimbar dipengaruhi 3 lempeng, yaitu lempeng Laut Banda, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik secara tektonik. Kepulauan Tanimbar merupakan bagian dari rangkaian pulau-pulau yang berada pada jalur busur Banda bagian luar, yang memanjang melengkung mulai dari Pulau Timur Babar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Kei, sampai Kepulauan Buru. Secara tektonik, Kepulauan Kei terletak pada busur vulkanik Banda bagian dalam. Busur Banda adalah tempat berinteraksinya lempeng aktif di dunia, yaitu lempeng Filipina di bagian barat, lempeng Laut Banda, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Para tegasan utama terbesar yaitu yang bekerja di dalam pembentukan pola
Prosesi meliputi granularit, diorit, kuarsa, sedimentasi terdiri dari batu pasir, umumnya tuf atau tuf yang disebutkan breksi minor dan konglomerat. Berikut adalah tektonik regional kerangka regional Indonesia Timur yang menunjukkan bahwa busur Banda Selatan diapit oleh dua patahan dorong, yaitu patahan tak bernama yang berarah utara-barat laut yang selanjutnya disebut dengan sesar dorong selatan pada sisi selatan tenggara dan sesar dorong belakang watar pada sisi utara barat laut. Baik, energi resource. Petroleum resource. Wilayah busur Banda terdiri atas busur vulkanik dalam meliputi Alor, Wetar, Romang, Damar hingga Pulau Banda. Dari busur non-vulkanik luar, di kawasan ini tidak ditemukan cekungan sedimen yang jelas, meskipun secara geologi seharusnya ada cekungan busur depan di antara kedua busur tersebut. Sebuah cekungan secara morfologis tampak berkembang di Palung Welber, kedalaman lebih dari 4.000 meter, yang memiliki potensi hidrokarbon yang sangat rendah. Sementara itu, wilayah paparan antara Palung Timur dan Pulau Timur, terutama di wilayah Timur Leste, menunjukkan perkembangan. Beberapa sumur eksplorasi telah dibor di pesisir selatan. Meskipun ditemukan indikasi keberadaan minyak, belum ada penemuan signifikan karena struktur geologi Pulau Timur yang kompleks dan ketiadaan cekungan sedimen yang mendukung. Namun, di wilayah paparan Arafura serta perairan lepas pantai Timor Leste dan Indonesia telah ditemukan ladang minyak dan gas. Coal resource. Tidak ada kejadian batu bara yang dilaporkan karena tidak ada cekungan sedimen yang dikenali. Kemudian geothermal resource. Situs-situs potensial panas bumi busur Banda. Situs-situs potensial panas bumi busur Banda Selatan telah diidentifikasi oleh Direktorat SDET 2017. Situs-situs ini ditunjukkan pada gambar 3.2 dan 3.1 dan tercantum dalam tabel 1. Karena busur vulkanik Banda Selatan sebenarnya merupakan kelanjutan dari busur Sunda Timur bagian barat, tepatnya Pulau Lembata, Lombelin, dan Alor. Kemudian sumber daya mineral teridentifikasi di busur Banda Selatan, yaitu pada daerah fokus busur vulkanik Pulau Welter dan Pulau Romang. Jenis material yaitu emas dan tembaga. Status eksplorasi belum ada endapan yang ekonomi dan tanda-tanda awal menunjukkan potensi eksplorasi. Pulau Wetar memiliki endapan VHMS di Lerokis, Kali Kuning, dan Meron. Sumber daya yang mencakup yaitu 2,9 juta ton emas perak di Lerokis, 2,2 juta ton di Kali Kuning, dan 0,3 juta ton di Meron. Mineralisasi berada dalam unit barit dan ditutupi batu kapur Pliocene. Struktur dan karakter endapan sulfida di Wetar meliputi batuan penutup, zona barit, endapan emas, kandungan emas dan perak, serta unsur pengotor dan zona sulfida. Kesimpulannya, Banda Outer Air merupakan deretan pulau non-vulkanik yang terbentuk dari akresi sedimen dan fragmen kerak benua Australia akibat subduksi lempeng Australia. Dominan struktur thrust fault, melang, dan palung subduksi, serta tidak ada aktivitas vulkanik dengan seismisitas rendah karena subduksi aktif telah bergerak ke arah selatan. South Banda Inner Volcanic Arc terdiri dari pulau vulkanik aktif yaitu Alor, Wetar, Damar, hasil subduksi kerak samudra Banda, aktivitas vulkanik andesitik, struktur sesar geser, dan cekungan dalam menjadi ciri utamanya. Water gap tidak aktif vulkanik akibat tabrakan dari kerak benua Australia. Sumber daya energi dan mineral Banda Outer Air memiliki potensi geotermal terbatas dan sebarang migas di cekungan Fore Air. Inner Air kaya sumber daya geotermal.
dan mineral logam seperti emas dan perak di wilayah Wetar. Demikian penjelasan singkat saya mengenai mata kuliah Geologi Indonesia pada materi South Banda Art. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.